Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, bagaimana kabar saudara? Tentu luar biasa bukan? Hari ini kita akan bersama-sama merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Tahukah saudara, ada sebuah kebenaran yang meyakinkan menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan juga menampakkan diri kepada dua orang yang sedang berjalan di jalanan pedesaan. Dan terakhir menampakkan diri kepada 11 murid yang sedang duduk mengelilingi sebuah meja. Dan itulah peristiwa yang terjadi setelah di hari Jumat Agung terjadi penyaliban. Dan di hari Minggu setelah Paskah terjadilah kebangkitan. Memang bagi banyak orang Kristen dan gereja, peristiwa Paskah adalah akhir dari sebuah perayaan besar. Mengapa kenaikan Yesus Kristus itu penting? Meskipun banyak orang penekanannya pada kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus, namun justru perhatian yang jauh lebih sedikit diberikan kepada kenaikannya atau kedatangannya kembali kepada Bapa yang di surga. Ya, kita cenderung melupakan atau hanya membaca sepintas saja sebuah bagian penting dari cerita di mana Yesus itu naik kembali ke surga. Apa sih pentingnya acara ini, kenaikan Yesus ke surga, dan apa relevannya bagi orang Kristen di zaman ini? The New Journey. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia,
Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini kita boleh bersama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Semua itu karena kemurahannya. Kita awali ibadah hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa terhadap kami, anak-anak-Mu. Tuhan, kalau hari ini kami boleh memperingati kenaikan-Mu ke surga, sungguh ini adalah kebahagiaan yang luar biasa buat kami. Engkau pergi bukan untuk meninggalkan kami, tapi justru Engkau mau tinggal bersama kami. Roh-Mu Engkau curahkan untuk tinggal di dalam kami sebagai penolong, pendukung, pelindung, dan membantu kami menghadapi kehidupan di dunia yang berat ini, Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur, kiranya semua ini boleh membuat kami makin maju, makin berkenan di hadapan-Mu, dan makin memuliakan-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan membahas bersama tentang The New Journey. Kenaikan Yesus ke surga adalah satu peristiwa penting yang tercatat di Perjanjian Baru. Namun demikian, peristiwa ini tidak mendapat perhatian dari kebanyakan orang Kristen. Hal ini dikarenakan oleh sedikitnya info perihal kenaikan Yesus. Sementara Natal, Jumat Agung, Paskah menjadi sentra utama agenda perayaan Hari Besar Kristen. Padahal peristiwa kenaikan Yesus ini adalah momen yang sangat berarti dan ditulis hanya di beberapa kitab saja, yaitu Injil Lukas, Kisah Para Rasul, juga Markus. Sementara kita akan ungkap betapa besar peran kenaikan Yesus ke surga. Diawali perjalanan Yesus bersama para murid, semuanya tampak begitu menyenangkan. Mujizat dan banyak karya ajaib Yesus termanifestasi dengan begitu luar biasa selama hampir 3,5 tahun. Selebihnya mereka harus berhadapan dengan realita pahit, yaitu kematian Yesus yang sangat mengejutkan mereka semua. Keadaan tercekam dan frustasi melingkupi mereka semua. Padahal Yesus sudah berulang kali memberitahukan pada mereka akhir kebersamaan ini. Seandainya mereka cermat dan taruh perhatian atas pesan Yesus pada mereka, tentu keadaan ini tidak perlu terjadi. Inilah yang disebut akhir sebuah perjalanan. Puji Tuhan, sesungguhnya perjalanan itu tidak berakhir sampai di kematian Yesus. Tapi ada kebangkitan dan selanjutnya sampailah kita pada kenaikan Yesus ke surga yang membawa dimensi baru dalam hidup kekristenan yang disebut New Journey. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus, dan mulia.
kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kenaikan adalah sebuah peristiwa besar yang terjadi di hari ke-40 setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Dan setelah itu sederetan demi sederetan peristiwa yang spektakuler banyak terjadi sesudahnya. Lalu apa yang terjadi dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu? Atau artinya apa sih kenaikan Yesus ke surga itu? Yang pertama adalah bahwa kenaikan Yesus ke surga menunjukkan sebuah fakta bahwa kematian Yesus bagi kita dengan tujuan penyelamatan itu adalah sudah cukup. Karya keselamatannya dinyatakan dan sudah selesai. Jadi saat Yesus naik ke surga, maka Yesus itu sedang menjadi seorang imam besar. Seorang imam yang saleh, tanpa salah dan tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan mempunyai kemuliaan yang lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Imam yang seperti itulah yang seharusnya dibutuhkan oleh para murid, para orang percaya. Oleh sebab itu Yesus harus naik ke surga. Ibrani 4 ayat yang ke-15 berkata bahwa imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, dia sama dengan kita, yaitu dia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Dan saat Yesus kembali ke surga, maka dia mendapatkan kembali pemuliaan dari Bapa, yaitu sebagai imam besar. Dan imam besar itu tidaklah sama dengan imam-imam yang lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri dan setelah itu mempersembahkan untuk orang yang lain. Karena sesungguhnya Yesus sudah melakukannya satu kali dan itu sudah cukup. Dan setelah itu Yesus naik ke surga sebagai imam besar. Lalu yang kedua adalah kenaikan Kristus itu mengingatkan kita juga bahwa Yesus akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Loh, bagaimana mungkin bisa terjadi demikian? Setelah Yesus naik ke surga, bukankah tidak ada di bumi? Ingat, Yesus tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu di dalam hubungan dan kehadirannya dengan kita. Karena Yesus selalu ada dan dekat, maka kita dapat tetap menjalin relasi, menjalin keintiman, memiliki hubungan pribadi dengan Yesus seperti yang dijanjikannya, yaitu
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Jadi kalau saat Yesus masih berada di dunia, Yesus ada secara fisik, selalu ada berjalan bersama-sama dengan para murid. Maka setelah naik ke surga, perjalanan hidup keseharian para murid itu dibarengi dengan penyertaannya, bukan lagi tubuhnya. Tinggal bersama dengan Yesus sebelum Yesus naik ke surga, dan setelah Yesus naik ke surga, tetap dapat dirasakan penyertaannya. Yesus selalu bersama. Dan kemudian yang ketiga, kenaikan Yesus ke surga memberikan satu kepastian, memberikan satu kekuatan hukum bahwa Kristus itu sebagai kepala dan Tuhan dari gereja. Karena saat Yesus naik ke surga, artinya adalah itu telah terjadi sebuah kemenangan, yaitu segalanya telah diletakkan di bawah kakinya. Dan Yesus menjadi kepala dari segala yang ada. Yesus sebagai kepala berarti Yesus juga bertanggung jawab terhadap tubuhnya. Yesus tetap bersyafaat bagi tubuhnya, bagi gerejanya. Dan yang keempat, kenaikan Yesus itu juga mengingatkan kita akan adanya kedatangan Kristus yang kedua kali. Wah, luar biasa ini. Saat Yesus naik, ada dua orang yang diperkirakan malaikat dan mengatakan bahwa Yesus yang telah naik akan datang kembali dengan cara yang sama seperti saat dia naik ke surga. Maka setelah Yesus naik ke surga, tentu Yesus tidak tinggal diam, saudara. Yesus tidak akan meninggalkan umatnya begitu saja. Tetapi Yesus mempersiapkan, membekali mereka. Oleh sebab itu, Yesus perlu 40 hari lagi tinggal bersama dengan para murid sebelum Yesus naik ke surga. Dan untuk memulai perjalanan kehidupan yang baru atau new journey, itu diperlukan bekal yang cukup. Karena Yesus tahu akan ada banyak kesulitan-kesulitan yang akan dilalui oleh para murid. Yesus sendiri telah memberitahu bahwa adalah baik baginya untuk pergi naik ke surga. Karena dengan begitu Yesus bisa mengirim seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus itu. Dan itu akan terjadi nanti pada hari Pentakosta atau tepatnya 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Roh turun ke gereja dengan kuasa, meresmikan zaman baru, zaman yang mengalami anugerah keselamatan itu. Dan kemudian setelah Yesus menyelesaikan karya keselamatan itu, maka yang seperti tertulis di Kisah Para Rasul 5 ayat 31, bahwa Yesus ditinggikan oleh Allah sendiri dan Yesus dijadikan pemimpin dan juru selamat. Supaya apa? Yesus menetapkan, memberikan karunia demi karunia pertobatan dan pengampunan bagi bangsa Israel dan Israel rohani atau umat pilihannya di masa sekarang ini. Akankah perjalanan ini setelah Yesus naik ke surga itu terasa begitu mudah? Tentu ini sebuah pertanyaan yang muncul di dalam benak para murid pada waktu itu. Kita lihat saat Stefanus mengalami penganiayaan karena nama Kristus. Dia dirajam batu habis-habisan. Tetapi apa yang terjadi? Stefanus dengan penuh Roh Kudus, dia memandang ke surga, melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan dengan kuatnya dia bertahan. Dia mengatakan, lihatlah, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dari mana kekuatan yang diperoleh oleh Stefanus itu? Tentu dari Yesus yang berada di surga. Jadi sekalipun Yesus berada di surga, Yesus tidak tinggal diam, saudara. Tetapi Yesus merawat, memberi kekuatan kepada orang yang menderita saat memberikan kesaksian mengenai Injil. Jadi setelah Yesus naik ke surga, Yesus memberikan penolong, yaitu Roh Kudus,
Dan Yesus juga memberikan karunia-karunia pertobatan. Dan Yesus juga memberikan kekuatan kepada orang percaya yang teraniaya karena Injil. Dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya perayaan kenaikan Kristus ke surga. Sama pentingnya dengan kelahiran, kematian, dan juga kebangkitan. Dan saya mau katakan, tidak ada perjalanan kekristenan yang baru jikalau Kristus tidak naik ke surga. Karena Roh Kudus itu tidak akan turun dan Yesus juga tidak akan menjadi imam besar buat kita. Dan pada akhirnya tidak akan tersedia tempat buat kita di surga nanti. Kenaikan Kristus ke surga, kenaikan Yesus ke surga adalah merupakan tonggak, titik awal untuk memulai sebuah perjalanan hidup kekristenan yang baru. The new journey. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
Lantas, apa yang para murid dan gereja harus lakukan? Kita harus kembali kepada pola hidup yang sudah dikerjakan oleh para murid pada waktu itu, setelah mereka kembali ke Yerusalem, yaitu bersukacita, memiliki pengharapan, dan melakukan misi. Kenapa bersukacita? Di masa seperti saat ini, bersukacita dan bergembira memberikan sebuah kekuatan yang luar biasa untuk terus bertekun dan mempelajari firman Tuhan, berdoa, dan setia mengikut Yesus. Mengapa berpengharapan? Karena kenaikan Kristus ke surga bukanlah sebuah mitos dan bukan akhir dari segalanya. Tetapi sebaliknya, kenaikannya ke surga memberikan sebuah pengharapan, dan bukti pengharapan itu adalah turunnya Roh Kudus yang menyertai kita sehingga kita tidak sendirian di dunia ini. Dan Roh Kudus juga menyatukan gerejanya. Lalu, di masa sekarang ini, perlukah kita tetap melakukan misi kerajaan surga? Tentu saja, perkabaran Injil menjadi pusat atau inti dari pelayanan Kristus selama berada di dunia ini. Dan selanjutnya, perintah pengabaran Injil disampaikan kepada orang-orang tertentu. Kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus, maka perintah ini juga menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab kita untuk menjadi pemberita Injil dimanapun kita berada. Sukacita, harapan, dan misi. 3 hal ini haruslah kita konsisten jalankan dan laksanakan sebagai murid dan gerejanya di zaman ini. Yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku, mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku.
Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Jadi, apa kesimpulan dari makna kenaikan Tuhan di tahun ini atau relevansinya? The New Journey atau sebuah perjalanan yang baru telah dimulai sejak Yesus naik ke surga dan tinggal selamanya di surga. Kenaikannya bukan untuk berleha-leha, tetapi justru menolong, tetap menyertai, berdoa syafaat buat gerejanya, dan menyediakan tempat buat kita di surga nanti. Kita harus mengisi perjalanan baru ini dengan penuh sukacita dan berpengharapan, dan terus melakukan pengabaran Injil, mempraktekkan cara hidup jemaat mula-mula di zaman kisah para rasul, taat sebagai utusan Kristus, dan jangan takut sebagai utusan, tetapi tetaplah bersukacita dan setia melakukannya. Jika perjalanan ini sudah selesai kita tempuh, maka apa yang bisa kita terima sebagai buah atau upah dari panjangnya perjalanan tersebut? Ingat, Yesus sudah menyediakan tempat buat kita di surga. Jika kita tidak menjadi lelah, jika kita sudah selesai melaksanakan misinya, ya, Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita, supaya kita ditinggikan bersama dengan Dia. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Sungguh kami memuji, kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kalau kami hari ini boleh memperingati hari kenaikan Kristus ke surga, yang sama pentingnya dengan hari kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyediakan buat kami Tuhan. Engkau menjadi imam besar buat kami, Engkau menyediakan tempat di surga buat kami. Dan Allah Roh Kudus turun untuk menyertai perjalanan kami hingga ke surga nanti. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau tolong kami untuk kami boleh terus memegang tangan kananmu yang senantiasa membawa kami kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga memberkati pelayan ibadah pada hari ini Tuhan. Dari tim media, para pemusik dan pemuji, Engkau memberkati Tuhan umat-Mu Tuhan, dan jemaat yang mengikuti ibadah online ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah yang besar dari Allah Bapa yang mengasihi engkau dengan kasih yang sempurna. Pengorbanan Yesus yang sudah menyediakan keselamatan supaya kami diselamatkan dan keselamatan itu boleh dibagi ke yang lain. Penyertaan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens,
Kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.